Teman-teman, kita kembali lagi di Ceritakan Nunur. Kita masih bersama Teh Uki, salah seorang volunteer atau relawan ya dari Lembaga Amil Zakat DT Peduli yang baru-baru ini nih menjadi relawan membantu saudara-saudara kita di erupsi Semeru. Kita lanjutkan ya obrolan seru kita. Gimana? Teh Uki tadi tuh kan udah cerita nih gambaran di sana, gimana suasana mencekamnya. Nah, jadi yang pertama Teh Uki rasakan tuh apa pada saat menginjakan kaki di tanah Semeru? Tanah Semeru, Masya Allah ya. Jadi untuk bencana awan panas guguran ini ya, APG ini juga yang pertama kali bagi aku ya. Biasanya tuh kan ke longsor, banjir, gempa kayak gitu. Iya. Baru pertama kali juga. First time ya. Baru pertama kali. Terus masuk ke waktu itu waktu mau ke zona merah ya gitu. Belum nyampe zona merah itu udah meler-meler, ini kenapa gitu, padahal lagi nggak pilek gitu, tapi udah meler-meler dikit-dikit gitu kan. Jadi secara physically terdampaknya dari itu ya, apa? Gitu kan, Panas gitu, gitu. rasanya. Terus kok tiba-tiba gatal-gatal juga ini kulit-kulit, padahal nggak kenapa-napa juga, udah mandi gitu. Udah mandi. Terus perasaan gimana? Nah, waktu udah mulai ke titik pertama, checkpoint pertama itu perempatan ya, sebelum kita disebar ke sektor A dan B itu aku perih matanya, perih kayak gas air mata gitu. Kak, pernah dikejar gas air mata nggak? Aku waktu kuliah sering sih. Waktu kuliah 98 ya, iya. tapi waktu itu saya lulus SMA. Oh, ketahuan ya usianya. iya, Tapi gitu, waktu itu Orde Baru. gitu. Tapi numpang lewat. Iya, jadi perih, terus perih matanya, terus meler-meler juga gitu. Apalagi waktu itu kendalanya tuh kan aku pegang drone gitu, aku nerbangin drone. Nah itu kan nerbangin drone kan harus ngelihat visual langsung sama yang ada di remote control gitu. Nah itu susah banget gitu, karena selain terik banget di sana lagi panas, dan mata juga udah kayak gak bisa melek lagi gitu, jadi minta bantuan lah ke teman gitu ya. Padahal pakai APD itu ya? Iya, padahal pakai masker, pakai Google juga gitu, udah safety kacamata gitu. khusus gitu ya? Iya. Terus aku Masya kayak gitu Allah. perih banget pokoknya, gak Itu ngerti pengalaman kenapa. yang luar biasa ya, masih keinget ya. Dan Dibanding sebelum-sebelumnya kan dulu pernah juga ya di kabarnya di daerah banjir gitu. ya kalau banjir lumayan sering, banjir terus longsor, gempa gitu. Tapi kan kalau itu kan ini ya, dampaknya nggak kerasa dari udara gitu ya, gitu yang kita injak aja gitu, kayak tanah kayak gitu sih, jadi nggak kerasa secara fisik. Agak sesak gitu juga rasanya gitu. Kayak gitu. Dan aku pas ini ya Kak, yang amazed banget itu waktu nerbangin dari atas itu, Masya Allah, jadi semuanya tuh masih rapih gitu, rumah-rumah masih rapih. Mungkin ada di beberapa dusun yang tinggi laharnya itu sampai 3 meter, sampai tinggal atap doang ya, menutupi atap rumah. doang. Tapi waktu itu aku di Curah Kobokan itu masih rapih, rumah-rumah, tapi semuanya abu aja. Jadi kondisi di sana tuh ada yang ketutup semua sama lahar, ada yang awan abunya aja gitu ya, sisa dari awan panas itu. Iya, si abu vulkaniknya itu jadi meruntuhkan atap-atap gitu, genteng-genteng gitu. Jadi makanya kita nggak kebayang gitu ya, kok bisa yang namanya abu, debu gitu ya. Iya, kayak Seberat kecil apa sih gitu ya, ringan. Jadi tebal banget gitu, ternyata tebal. Jadi dari atas tuh kelihatan itu genteng-genteng itu udah bolong-bolong semua gitu. Semua pohon-pohon udah habis hangus semuanya gitu. Jadi kayak ya Allah, gimana ntar kalau kiamat ya, aduhon gitu kan. Kabut Itu ya. kayak gitu kan, aku ya Allah di sana. Tapi memang karena rapih dan masih tertata gitu ya, masih tertata, nggak kayak tsunami, nggak kayak banjir, longsor gitu. Tapi terlihatnya ya, aku nggak tahu ini boleh ngomong indah atau enggak gitu ya, tapi ya gitu sih kenyataannya, memang masih indah. Dan di depan juga ada gunungnya, ada view Gunung Semerunya gitu. Gunung Semeru kan gunung tertinggi di Pulau Jawa gitu, dan itu sih masih
ya masih terkenang bagi aku sampai dijadiin wallpaper di HP gitu. Tapi ya terkenangnya juga kita untuk untuk refleksi gitu ya gitu. Kalau ini tuh bencana segini tuh belum seberapa dibandingkan. Nah itu kalau dari sisi Teh Uki pribadi nih, kalau dari bapak ibu atau saudara-saudara kita yang penyintas gimana? Pernah ngobrol nggak dengan mereka? Ada mungkin kisah yang bisa dibagikan nih? Lumayan banyak banget aku ngobrol sama penyintas itu. Yang pertama waktu hari-hari pertama turun ke zona merah itu, ada seorang ibu, ada ibu-ibu di depan rumahnya gitu. Ada ibu-ibu, terus aku samperin, ibu gimana, sehat, aman gitu ya, ya biasa pakai bahasa Jawa, tapi adalah campur-campur sedikit. Jadi beliau menceritakan awalnya itu waktu kejadian erupsi itu lagi dagang di sekitar tambang pasir. Jadi suaminya tambang pasir, suaminya kerja di tambang, istrinya dagang kopi gitu di situ, di sekitar situ gitu. Nah udah kelihatan tuh, udah kayak yang mungkin kita lihat di video-video ya, di video udah ada awan yang menggumpal kayak gitu. Lari terus sempet lewatin rumah. Nah beliau tuh, ibu ini punya ibu juga, punya mboknya lah kalau bahasa Jawanya, mbok, punya si mbok gitu, beliau manggilnya mbok. Diajak untuk melarikan diri juga, tapi mboknya nggak mau gitu karena punten mengidap gangguan jiwa gitu. Jadi kan nggak ngerti ya gitu harus ngapain gitu, kenapa harus lari gitu. Ya udah karena udah deket juga gitu kan, ya udah lari semua warga gitu, sampai di tempat yang aman masih kepikiran gitu ya, ini gimana si Embo gitu, nangis kayak gitu. Besoknya setelah udah aman gitu ya, disamperin lagi ke rumahnya, ternyata Masya Allah masih hidup mboknya. Padahal aku masuk ke ke rumahnya itu semua perabotan hancur kayak gitu, udah nggak ada yang lagi yang bersisa gitu. Jadi ya udah hancur semua, jadi kita nggak kebayang ya gitu. Jadi Masya Allah itu bisa menolong hamba pilihannya itu di luar nalar kita gitu. Iya. Nggak kebayang kan, secara logika gitu ya, udah lihat sekeliling udah hancur gitu ya. Iya, betapa Allah lahar itu masuk menolongnya, semua kayak gitu. Jadi nggak, Allah alam gitu, kita nggak tahu itu simbolnya itu dilindunginnya kayak gimana gitu. Itu yang pertama. Terus ada lagi tadi yang penjarahan kayak gitu ya, sampai toko terus gas yang kayak gitu, yang sembako kayak gitu, yang lebih sasarannya itu yang kayak gitu ya. Terus ada juga, aku juga kesana ngelihat perkebunan itu Kak, ya Allah, kayak perkebunan udah hangus gitu. Hangus semua, ada kol, ada cabai gitu. Aku ngeliat sana sampai nanya kan ke warganya. Jadi waktu itu kita lagi distribusi air, bersih itu, nanyain, Pak, emang kenapa ini airnya masalahnya apa gitu. Ya susahnya gimana Pak gitu. Ini jadi bau belerang airnya, bau belerang, terus apalagi ya, terkontaminasi lah dengan material erupsi gitu, jadi abu-abu lah, jadi udah nggak layak lah ya. Jadi kita bantu, mereka nyerap di tanah gitu ya, diabsorb gitu. Iya, jadi udah bapaknya tuh udah bilang kayak gini waktu itu, namanya Pak KI, beliau tuh bilang, ya kita ini kayak terlantar di sini Mbak gitu. Kita ya gimana Pak, maksudnya terlantar gimana gitu. Ya ini lihat aja, ini udah nggak ada kebun, udah nggak ada gitu, udah gagal panen kita kayak gitu. Terus kan aduh subhanallah, ini gimana ya itu, pokoknya itulah tantangannya jadi relawan tuh. Kita benar-benar di lapangan itu harus mikir programnya apa gitu ya.